materi, saya persilahkan untuk Muhammad Yogi. Ya baik, untuk yang pertama ada latar belakang restrukturisasi dalam perusahaan asuransi dinamai sebagai perubahan harga polis asuransi dari pemegang polis yang disusun kembali menjadi suatu kesatuan polis asuransi yang baru. Dalam praktiknya, restrukturisasi polis asuransi umumnya terjadi ketika ada akuisisi, merger atau perusahaan berhenti beroperasi sebagai rule of cover bagi pihak ketiga. Agar terbebas dari resiko yang timbul dari merger, akuisisi atau pemberhentian operasi dari perusahaan, restrukturisasi polis asuransi memiliki 3 alasan utama yang dapat dipilih perusahaan asuransi untuk melakukan restrukturisasi. Yang pertama, peraturan. Yang kedua, tidak seimbangnya permodalan dan pendapatan. Yang ketiga, efisiensi kinerja operasional. PT Asuransi Jiwasraya atau yang disebut Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara kesatuan di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang berdiri didasarkan dari Keputusan Materi Keuangan RI 28 Februari 1973. Pembahasan yang pertama, masalah produk. Pembahasan yang pertama, masalah produk dan lanjut pembahasan yang pertama, situasi perusahaan PT Asuransi Jiwasraya sebelum restrukturisasi. Sebelum restrukturisasi, PT Asuransi Jiwasraya menghadapi situasi keuangan yang sangat sulit, bahkan berada di ambang kebangkrutan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai situasi perusahaan sebelum restrukturisasi. Kondisi keuangan. Defisit keuangan Jiwasraya mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Pada tahun 2009 tercatat kerugian keuangan mencapai 27,2 triliun. Kewajiban yang tidak terpenuhi. Perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayarannya polisi jatuh tempo kepada nasabah. Total kewajiban yang belum dibayarkan mencapai 54 triliun pada 2020. Tingkat solvabilitas negatif. Rasio solvabilitas negatif RBC atau yang disebut risk based capital Jiwasraya berada pada angka negatif, jatuh di bawah atas minimum 120% yang diwajibkan oleh otoritas jasa keuangan yang disebut OJK. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, ada
Kesalahan pengelolaan investasi. Portofolio investasi berisiko tinggi. Jiwasraya menempatkan sebagian besar dana investasinya pada aset berisiko tinggi, seperti saham berkinerja buruk dan reksadana yang tidak memiliki fundamental kuat. Manajemen aset yang tidak transparan. Pengelolaan investasi dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Hal ini menyebabkan kerugian investasi yang signifikan. Masalah produk dan penjualan. Produk Jiwasraya Set Plan. Produk ini menawarkan imbal hasil tinggi yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Program ini menarik banyak nasabah tetapi menyebabkan tekanan likuiditas yang berat. Pemasaran yang tidak bertanggung jawab. Pemasaran agresif dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Jiwasraya menjual polis dengan janji imbal hasil yang sulit dipenuhi. Kelemahan tata kelola perusahaan. Praktik korupsi. Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan direksi dan pejabat perusahaan memperparah kondisi Jiwasraya. Kasus ini melibatkan manipulasi keuangan dan investasi yang merugikan negara hingga triliun rupiah. Kurangnya pengawasan internal. Pengawasan internal yang lemah kemungkinan praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Krisis kepercayaan nasabah. Penundaan pembayaran polis. Gagalnya Jiwasraya dalam memenuhi klaim dan pembayaran polis yang jatuh tempo menyebabkan krisis kepercayaan dari nasabah. Munculnya gugatan hukum. Banyak nasabah melakukan tuntutan hukum terhadap Jiwasraya karena merasa dirugikan akibat kegagalan pembayaran utang. Penyebab perusahaan melakukan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya. Tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya menyebutkan ada 3 masalah utama yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya, sehingga membuat kinerja perusahaan memburuk dan akhirnya perlu direstrukturisasi. Koordinator juru bicara di tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya. R. Mahelan Prabantarikso mengatakan terjadinya gagal bayar industri asuransi tanah air termasuk Jiwasraya perusahaan, maka itu penting adanya prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Permasalahannya Jiwasraya meliputi masalah fundamental, kurangnya GCG dan tekanan likuiditas dari produk saving plan. Hal itu kemungkinan terakumulasi dan membuat Jiwasraya kesulitan. Jiwasraya dalam membayar salvabilitas dan likuiditas itu mereka tidak sanggup membayar sebagaimana atau mungkin mengembalikan manfaat yang dijanjikan kepada pemegang polis. Ujarnya saat konferensi per virtual Selasa 27 November. Proses restrukturisasi perusahaan PT Asuransi Jiwasraya.
PT Asuransi Jiwasraya atau Persero dilakukan sebagai upaya penyelamatan perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah dalam restrukturisasi Jiwasraya. Pemisahan aset dan pembentukan IVG Lab. Pembentukan IVG Lab, pemerintah mendirikan IVG anak perusahaan Indonesia Financial Group IVG sebagai perusahaan asuransi baru yang mengambil alih portofolio bisnis Jiwasraya. IVG Lab difokuskan pada produk asuransi jiwa dan kesehatan tanpa membawa beban kesalahan masa lalu Jiwasraya. Alih portofolio polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dipindahkan ke IVG untuk memastikan pembayaran klaim nasabah. Transfer aset. Sebagian aset Jiwasraya yang memiliki nilai ekonomis dipindahkan ke IVG Lab untuk mendukung operasionalnya. Penawaran program restrukturisasi polis. Restrukturisasi polis, nasabah ditawarkan opsi untuk merevisi polis mereka melalui program restrukturisasi polis yang baru menawarkan manfaat dan imbal yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Opsi bagi nasabah: melanjutkan polis dengan manfaat yang disesuaikan, mengambil opsi pengembalian dana sebagian bagi nasabah yang tidak ingin melanjutkan polis, penyuntikan modal dari pemerintah, penyertaan modal negara atau PMN. Pemerintah mengucurkan dana sebesar 20 triliun melalui IVG untuk mendukung restrukturisasi dan operasional IVG, dana tambahan dan obligasi. Pemerintah juga menerbitkan obligasi khusus yang dikelola oleh IVG untuk meningkatkan likuiditas dan restrukturisasi, penyelesaian utang dan kewajiban, pengelolaan utang. Jiwasraya melakukan negosiasi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada mitra dan pemegang polis melalui skema pembayaran bertahap. Penjualan aset. Beberapa aset Jiwasraya seperti properti dan investasi dijual untuk membantu melunasi kewajiban. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi, investigasi dan penyelidikan. Kasus korupsi di Jiwasraya ditangani serius oleh Kejaksaan Agung. Beberapa pejabat Jiwasraya termasuk direksi dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pemulihan aset korupsi. Aset yang diperoleh dari hasil korupsi disita oleh negara untuk menggantung menutup kerugian keuangan. Penyesuaian produk dan strategi bisnis. Penghapusan produk bermasalah. Produk-produk seperti Jiwasraya Safe Plan yang menjadi penyebab utama kerugian dihapus dari portofolio bisnis. Kinerja perusahaan setelah restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya. Kementerian BUMN memastikan PT Asuransi Jiwasraya atau Persero bakal dibubarkan setelah proses restrukturisasi usai. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan pembubaran Jiwasraya akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah ini sesuai dengan rencana penyihatan keuangan atau RPK dan peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK
nomor 28 tahun 2015 tentang pembubaran likuiditas dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam prosesnya, polis nasabah Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG Life dengan pemangkasan manfaat. Kendati hingga saat ini masih ada sejumlah nasabah yang menolak proses restrukturisasi Jiwasraya. PLT Direktur Utama Jiwasraya Mahilan Prabantarikso meminta nasabah yang melakukan penolakan mengikuti proses restrukturisasi. Proses ini masih terbuka dan nasabah bisa memilih opsi tersebut. Adapun sejauh ini program restrukturisasi Jiwasraya sudah diikuti oleh 99,7% nasabah dengan sisa seribuan polis senilai 178 miliar. Mahilan menyebut angka tersebut terus menurun. Jadi dari total yang ada kurang lebih 0,3%, ada sekitar 1000 polis yang masih ada dan dengan nilai 178 miliar. Jadi posisinya terus turun sampai dengan akhir bulan ini. Kemungkinan ada lagi yang ikut restrukturisasi jelas 5 bulan. Kesimpulan, PT restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan asuransi ini dari kebangkrutan akibat kesalahan pengelolaan, korupsi dan portofolio investasi yang berisiko tinggi. Proses ini melibatkan pembentukan IFG Life sebagai entitas baru untuk mengambil alih polis yang telah direstrukturisasi, penyuntikan modal negara, penjualan aset, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang pertama, melalui restrukturisasi ini perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban kepada nasabah melalui skema pembayaran yang realistis, mengembalikan sebagian kepercayaan publik terhadap industri asuransi, memastikan operasi yang lebih sehat dan berkembang dan berkelanjutan melalui tata kelola yang lebih baik di IFG Life. Meskipun terdapat tantangan seperti pengurangan manfaat polis dan krisis kepercayaan awal, restrukturisasi ini dipandang sebagai solusi terbaik untuk melindungi hak nasabah, meminimalkan kerugian negara, dan menjaga stabilitas industri keuangan negara. Ya, baik. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit.